Disclaimer bagi para penonton channel ini yang kebetulan mampir di sini karena melihat template dari video ini lewat di beranda Anda dan berharap channel ini hanya membahas sepak bola. Saran saya Anda segera skip video ini sekarang juga, dan kalau sudah terlanjur untuk subscribe, segera unsubscribe karena channel ini hanyalah channel yang menjadikan sepak bola sebagai katalisator ya. Karena menu sesungguhnya dari channel ini adalah kontra narasi terhadap Malaidesh. Beberapa waktu yang lalu kita dibuat gelisah oleh kasus Paspor Gate yang mengancam keberlanjutan karir dari pemain-pemain diaspora kita yang bermain di Liga Belanda, baik itu di Eredivisie maupun di Eerste Divisie ya. Tetapi kemudian alhamdulillah semuanya itu berakhir dengan baik ketika KNVB tidak memberikan hukuman juga kepada pemain-pemain kita ya, tapi memang mereka itu harus mengurus surat izin kerja yang baru gitu. Nah, kemudian tetapi beberapa hari lalu apa kemarin gitu kita kemudian dihebohkan oleh berita yang Mbak Petir di Siang Bolong bahwa seorang pemain diaspora kita yang belum pernah dipanggil memperkuat timnas Indonesia, Tim Havens, yang sejak dinaturalisasi belum pernah membela tim nasional Indonesia di kelompok umur manapun, itu mengatakan bahwa dia akan berbalik menjadi warga negara Belanda gitu. Itu isu yang beredar di sini. Tetapi kemudian berita hoax ala Butang Follow ya yang belum jelas tapi sudah diinformasikan ini itu dibantah oleh tim Havens sendiri ya, yang menurutnya itu terjadi karena kesalahan penerjemahan ya. Oke, itu yang kita bahas di sini, dan yang lain adalah orang-orang Malaidesh sekarang ini yang sedang gelisah. Mereka itu kemungkinan besar tidak akan dapat menonton Piala Dunia tahun ini karena tidak ada satupun stasiun televisi di Malaidesh itu yang membeli hak siar Piala Dunia tahun ini karena menurut mereka terlalu mahal ya, harganya 200 juta ringgit gitu ya, sehingga ringgit berjaya ini pun yang selalu membangga-banggakan tingginya nilai mata uang mereka, kemungkinan zong di Piala Dunia kali ini ya, berbanding terbalik dengan kita yang justru mendapatkan siaran gratis karena sepak bola ini disiarkan oleh TVRI gitu. Jadi kita nggak perlu bayar seperti dulu-dulu ya, karena itu tidak disiarkan oleh TV swasta dan ini gratis. Jadi itu yang akan kita bahas kali ini, dan sebelum kita bahas lebih dalam lagi, mari kita dengarkan dulu lagu kali ini ya. Butang Follow, si penjual babi. Di layar kecil Butang Follow jual cerita, judul besar data entah kemana, kata-kata disusun seolah fakta, padahal rapuh seperti kaca. Mata penuh keyakinan, seolah dia pembawa kebenaran, padahal rumor dijadikan senjata, dibungkus rapi, hoax pun dijual ke massa. Saat disorot, saat dibuka, retak mulai terlihat nyata. Butang Follow sembunyi di balik kata suci, mengangkat halal, menuduh haram tinggi, mengaku paling islami tapi halalkan jui. Tak heran dagangannya penuh ilusi, labelnya halal, isinya babi. Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah, para penonton setia channel ini, para pecinta sepak bola, wabil khusus pecinta tim nasional Indonesia, dan juga tentunya pengamat sepak terjang dan ketololan hama kuning, The Breakfast Warrior alias Askar Sarapan. Dan juga kita ucapkan salam tebal muka kepada Butang Follow yang katanya akan men-take down channel ini ya, dan membuat para pendukungnya sudah mimpi basah, berharap saya meminta maaf kepada bangsa penipu yang sangat merendahkan Indonesia ini, yang sering melecehkan Indonesia ini. Kalau tidak, katanya channel ini akan dia hapuskan gitu ya. Padahal apa yang kita minta maaf, mereka lah yang seharusnya meminta maaf kepada kita karena mereka lah yang mulai
menghina kita orang Indonesia dan kita hanya membalasnya ya. Dan untuk butang follow ditunggu untuk take down channel ini ya, supaya saya bisa langsung pindah ke channel yang lain. Tapi sebelum tutup ya kita bahas dulu hal-hal yang perlu dibahas di sini ya. Dan seperti biasa tentu juga tidak pernah lupa kita ucapkan salam yeye, salam songsang, dan salam makan pagi kepada bangsa pemalsu dokumen ya, bangsa yang mengaku paling islami tetapi menghalalkan judi yang digunakan untuk subsidi kaum B40-nya mereka atau B40. Dan ya siapa lagi kalau bukan Bani Sarapan wal angan-angan yang ada di negeri Malaides yang memiliki IQ 15 ringgit dan otak sebesar kacang ya. Ya, sebagaimana saya sudah ulas sedikit di video pembukaan tadi ya, beberapa waktu yang lalu kita ini betul-betul khawatir ya, dibuat ketar-ketir oleh kasus paspor gate di Belanda ya. Bahkan media Malaides pala tahu bola ya, yang dulu mengapungkan cerita paspor kami mahal itu bukan hanya dipakaikan songkok ya, yang begitu bersemangat dengan 7 siluman harimaunya mereka yang terbukti palsu hasil dari menipu FIFA, itu kembali menyebarkan berita yang tidak jelas gitu ya, yang itu merupakan karakter khas orang-orang Malaides ya. Kita lihat seperti si butang follow yang jualan utamanya itu adalah hoax dan itu dikonsumsi dengan sangat lahap oleh orang-orang Malaides ya, yang berbeda dengan tempat kita. Kalau orang ketahuan menyebarkan hoax, setelah itu tidak bisa dipercaya. Di Malaides memang karena itu makanan utamanya mereka, itu tetap laku ya. Contohnya seperti butang follow ini tetap didengarkan orang meskipun video-videonya itu semuanya itu menjual kebohongan ya, menjual hoax gitu. Begitu juga dengan wartawan mereka di Astro misalnya ya, Zulhelmi Zainal Azam itu yang berkali-kali memberitakan berita palsu seperti itu, tetapi di Malaides orang-orang sana tidak terganggu dengan itu karena mereka sangat menyukai hoax dan justru alergi dengan fakta gitu. Nah, sebagaimana kita lihat di gambar yang diposting oleh si pala tahu bola tadi, itu bahwa kita lihat bagaimana dia mengatakan ban di situ untuk ketiga pemain kita ya, dan di situ bahkan dia dengan berani berspekulasi apakah ini legal. Mereka ini sudah bertanding untuk Indonesia, kemudian dia berharap di situ hasil pertandingan ketika melawan Bulgaria itu dibatalkan sebab kita itu menggunakan pemain ilegal ya, sama seperti mereka menggunakan pemain ilegal gitu. Dan konsekuensinya bukan hanya itu ya, pertandingan kita di ronde keempat, di ronde ketiga kemarin itu harus dibatalkan semua seandainya pemain-pemain kita ini benar seperti yang dirumorkan oleh media Malaides ini, bahwa mereka itu menggunakan paspor palsu atau paspor Belandanya masih aktif gitu, artinya mereka belum benar-benar menjadi orang Indonesia gitu ya. Dan sempat beredar rumor seperti itu, tetapi kita lihat akhirnya semuanya tuntas ya, semuanya tuntas. Para pemain kita ini bersih, memang paspornya itu Indonesia, hanya saja mereka itu belum memiliki izin kerja gitu, dan itu mereka nggak tahu, dan KNVB pun itu nggak menghukum mereka, KNVB ya, karena memang kita dulu menaturalisasi mereka itu atas kerjasama Indonesia dengan KNVB. Jadi bukan main gelap-gelapan seperti Malaides ini, sampai-sampai FIFA aja menurunkan polisi ya, karena membawa kasus ini ke ranah kriminal ya, sebab yang mereka lakukan ini memang kejahatan transnasional yang dilakukan oleh Malaides ini ya. Tetapi mereka ini karena memang mukanya tebal, tidak punya malu, mereka itu tetap saja sekarang ini masih punya muka untuk berbicara dengan kita, untuk membuat konten-konten bola gitu ya, karena memang ya seperti itulah mekanisme pertahanan diri mereka yang diberikan oleh Tuhan ya, dengan tidak memiliki rasa malu seperti itu ya. Orang-orang Malaides ini yang ikonnya tentu saja siapa lagi, tidak lain dan tidak bukan ya si butang follow gitu ya, yang sebentar lagi akan men-take down video ini, yang kita tunggu ya kapan dia take down akun saya ini. Nah, jadi kemudian ketika sudah beres, muncul lagi satu berita yang tidak mengenakan ya. Sebelumnya itu ada berita bahwa kiper dari Suriname yang aslinya itu dari Belanda dan memilih untuk memperkuat Suriname agar bisa bermain di Piala Dunia. Kemudian ketika Suriname kalah melawan Bolivia dan gagal untuk melaju ke Piala Dunia, Bolivia sendiri kalah kemudian oleh Irak, tim yang mengalahkan kita, itu kembali berbalik menjadi warga negara Belanda untuk menyelamatkan karirnya gitu. Nah, di tengah isu-isu seperti itu, muncullah isu kemudian bahwa pemain kita, Tim Havens, yang sejak dinaturalisasi belum sekalipun memperkuat tim nasional Indonesia di kelompok umur apapun, itu tiba-tiba diberitakan berbalik menjadi warga negara Belanda.
ya, berbalik menjadi warga negara Belanda, dan bermacam di sini opini tentang itu pun yang menyudutkan si pemain, menyudutkan federasi, dan semuanya dipersalahkan akibat berita tersebut ya. Padahal berita tersebut adalah berita yang sebenarnya menjadi ciri khasnya si Butang Polo. Ya, berita yang belum jelas ya, yang menurut surat Al-Hujurat ayat 6 itu harus diperiksa gitu supaya kamu tidak menyesal dan berbuat zalim gitu. Nah, itu yang terjadi juga terhadap berita yang tentang Tim Happens yang katanya berbalik menjadi warga negara Belanda, sebab realitasnya ternyata tidak ada dia berbicara seperti itu, dan itu diperjelas oleh Tim Happens kembali bahwa itu kemungkinan adalah salah penerjemahan ya, dia tidak bermaksud seperti itu. Memang benar dia katakan dia nggak tahu ketika dia naturalisasi itu bahwa paspor Belandanya akan hilang secara otomatis seperti itu, dan dia pun merasa aneh, dia yang lahir besar di Belanda kok tiba-tiba menjadi warga negara asing ya, sama aja kayak banyak juga anak-anak campuran di sini gitu yang tiba-tiba umur 21 mereka nggak memperbaharui kewarganegaraan Indonesianya, dokumen kewarganegaraan Indonesia, mereka menjadi orang asing gitu. Padahal mereka kadang-kadang udah bapaknya udah meninggal, udah nggak punya kerabat lagi di luar, mereka betul-betul di Indonesia tiba-tiba menjadi warga negara asing, itu kan aneh. Dan itu yang dialami oleh Tim Happens ya. Tetapi pada akhirnya semuanya menjadi jelas gitu bahwa Tim Happens ini tidak ada niat untuk kembali menjadi warga negara Belanda, dan dia ingin meneruskan karirnya membela Indonesia di laga-laga internasional begitu ya. Karena perlu diketahui juga ya, sebenarnya itu sangat sulit bagi pemain-pemain kita ini untuk tetap bertahan di Belanda itu dalam status mereka sebagai WNI ya. Karena di Belanda ini meskipun di dalam aturan negara mereka itu tidak ada diskriminasi antara orang imigran dan juga orang di tempatan di situ, orang-orang asli Belanda itu di dalam memperoleh pekerjaan itu semuanya sama, nggak ada diskriminasi mereka, jadi gaji sama, pekerjaan sama, nggak ada pembedaan gitu, kecuali di dalam sepak bola. Di sepak bola ini memang khusus ada regulasi di Belanda ini, kalau pemain dari luar Uni Eropa itu harus dibayar lebih tinggi. Kenapa? Itu untuk melindungi karir pemain-pemain bola lokal mereka atau pemain bola Uni Eropa gitu ya. Karena kalau tidak itu menghindarkan mereka dari membayar pemain-pemain murah dari luaran dan mengabaikan talenta-talenta lokal gitu ya, seperti yang terjadi di Italia. Nah, tetapi kondisinya di Italia itu karena aturannya itu Uni Eropa, mereka nggak bisa juga melindungi pemain-pemain lokalnya mereka ya. Artinya karena aturan itu nggak bisa khusus untuk pemain Italia itu dibayar lebih murah umpamanya dari pemain lain, itu nggak bisa seperti itu, tetapi Uni Eropa. Dan akhirnya apa yang kita lihat terjadi di Como misalnya, itu nggak ada satupun pemain dari Italia yang di timnya mereka gitu, di tim intinya mereka, itu semuanya pemain-pemain Uni Eropa atau pemain non Uni Eropa yang dibayar lebih mahal. Itu yang terjadi. Nah, di Belanda mereka punya aturan seperti itu untuk melindungi pemain-pemain lokal mereka supaya mendapat menit bermain, supaya mereka itu lebih dipilih oleh klub ya, terutama klub-klub kecil yang segi keuangannya itu tidak terlalu kuat. Nah, inilah memberi peluang kepada pemain-pemain lokal itu untuk mengembangkan karir mereka, untuk mengembangkan permainan mereka gitu. Nah, kemudian dengan pemain-pemain kita ini, meskipun mereka lahir di Belanda seperti itu, tetapi sudah menjadi warga negara Indonesia, otomatis mereka itu ikut aturan atau regulasi yang membuat mereka itu harus dibayar lebih tinggi ya. Dan sekarang kita jadi mengerti juga kenapa pada akhirnya itu banyak pemain-pemain kita yang sudah dinaturalisasi itu akhirnya balik ke Indonesia ya. Misalnya dulu banyak yang mengecam Jens Raven, kemudian juga Rafa Struijk ya, dan terakhir sekali itu Ivan Jenner yang balik Indonesia, yang kita berharap dia menjadi pemain di luar negeri. Ternyata ini masalahnya, siapa yang mau bayar mahal pemain seperti Jens Raven, siapa yang mau bayar mahal pemain seperti Rafa Struijk gitu ya. Dan bahkan sekaliber Ivar Jenner pun masih sulit untuk mendapat bayaran mahal gitu, kecuali kualitasnya itu sangat istimewa seperti ya Miliano Jonathan, dan kemudian juga Martin Paz, dan juga Justin Hubner ya, dan untuk di Eerste divisinya seperti Nathan Chuaon. Itu yang dan Dean James gitu. Dean James kita nggak tahu seperti apa. Tapi mudah-mudahan mereka itu tidak sampai balik ke Indonesia ya, karena regulasi dari Belanda ini, dan tetap bisa bertahan di Eropa sana ya. Dan juga
Memang ada di Belanda ini yang disamakan gitu mereka itu dengan warga setempat dan bahkan bebas dari mengurus izin kerja, bebas izin kerja. Di sana itu ada juga orang-orang asing dan imigran ini ya, tetapi mereka itu lebih ditempatkan kepada seorang peneliti gitu. Jadi urusannya itu dengan akademis. Para peneliti itu di sana itu nggak perlu mengurus izin kerja gitu ya, karena memang negara-negara maju ini kepentingan mereka itu menyerap sebanyak mungkin orang pintar ya, menyerap absorb brain. Kalau orang punya brain drain, mereka itu absorb brain gitu. Itu dulu yang membuat Amerika jadi maju gitu ya, dan Cina juga sekarang mereka banyak menarik lagi orang-orang pintarnya mereka untuk balik ke dalam negeri seperti itu, dan itu juga yang terjadi di Belanda. Nah, itu selesai kita masalah tentang pemain diaspora kita yang kesulitan tadinya itu di izin kerja dan sekarang sudah beres semuanya. Ya, sekarang kita bahas Malaides ya. Malaides, negara sombong yang selalu merendahkan kita ini, merasa paling maju ya, yang katanya itu ringgit berjaya, mereka itu duit kamu murah gitu. Sekarang mereka itu betul-betul hidup terbalik dengan keyakinan mereka yang merendahkan Indonesia gitu ya. Ya, pertama tentu saja kita sudah lihat bagaimana di soal minyak ya, yang apa yang terjadi ya di Selat Hormuz sana, kita masih tenang, minyak kita masih stabil, kita masih bisa membeli bahan bakar minyak subsidi seperti itu tanpa kesulitan apapun gitu, dengan harga yang tetap dan juga stok yang cukup. Tidak ada di sini namanya antri yang panjang-panjang di SPBU gitu, nggak. Sebaliknya mereka sekarang dengan solar yang meningkat tinggi seperti itu mereka betul-betul di sana itu sedang di dalam kesulitan Malaides ya, dan apalagi dengan solar yang naik ke tinggi itu adalah konsumsi truk ya, kalau mereka itu lori gitu ya, yang merupakan jantung dari logistik ya, yang akibatnya itu pasti nanti logistik itu barang-barang kebutuhan sehari-hari akan meningkat harganya di sana. Nah, kali ini setelah di minyak, realitas yang berbeda dengan hayalan mereka, berbeda dengan imajinasi wahamnya mereka, waham kebesarannya mereka, itu bangsa yang hebat, bangsa yang luar biasa dihargai dunia gitu, dan yang lain-lain. Ini kembali realita keras menghantam mereka. Apa yang terjadi? Itu adalah hak siar Piala Dunia. Ya, kita jauh-jauh hari sudah mengamankan hak siar tersebut di Indonesia, bahkan bukan sekedar mengamankan hak siar tersebut, melainkan kita akan menonton Piala Dunia secara gratis. Bukan di stasiun TV berbayar, bukan di internet berbayar, tetapi gratis, karena yang menyiarkan itu adalah TVRI. Ya, TVRI yang menyiarkan. Sementara di Malaides, mereka itu sekarang ini paling bisa gigit jari ya untuk menonton Piala Dunia. Tetapi nggak usah takut, mereka nggak sendiri. Thailand juga belum mengamankan hak siar Piala Dunia tersebut ya, sebagaimana diberitakan oleh media Vietnam ini. Kita lihat di sini, Malaides dan Thailand terancam tidak menonton Piala Dunia. Nah, untuk Malaides sendiri, mari kita dengarkan video dari Straits Times ya, yang memberitakan bahwa Malaides ini kemungkinan besar tidak akan bisa menonton Piala Dunia tahun ini ya. Mari kita dengarkan. Malaysian football fans are urging the government not to use public funds to secure broadcasting rights for the upcoming FIFA World Cup. Dengarkan ya, orang Malaides yang mengatakan duit kamu murah gitu ya, mengatakan kita itu tukang bancu semen, tukang kuli, nggak bisa makan di Indonesia ini. Sekarang ini mereka menjadi tahu diri gitu, tahu posisinya bahwa mereka itu nggak mampu untuk membeli hak siar Piala Dunia tersebut ya. Jadi mereka sekarang ini yang sedang tertekan secara ekonomi, harga minyak seperti bukan seperti bacotnya pemerintah mereka yang katanya bisa mengontrol, bisa menjaga semuanya. Sekarang sudah dinaikkan di solar tersebut, mereka jadi tahu diri gitu. Dan mereka mendesak pemerintah mereka untuk tidak menggunakan dana publik atau dana masyarakat itu untuk membeli hak siar Piala Dunia ini. Itu sebagaimana dikatakan oleh The Straits Times tadi ya. Ya, kemudian kita lanjutkan. No local broadcaster has yet agreed to a deal as FIFA's reduced asking price of $35 million remains a significant financial hurdle.
Ya, di sini dijelaskan bahwa belum ada satupun media lokal dari negeri Ringgit Berjaya ini yang sudah mendatangani kontrak penyiaran Piala Dunia untuk ke tahun ini gitu ya. Alasannya kenapa ya? Ringgit Berjaya ini tidak mampu membayar hak siar sebesar 35 juta dolar gitu yang kalau dikonversikan ke mata uang Ringgit Berjayanya mereka itu menjadi 200 juta ringgit. The tournament is set to begin in North America this June, but economic pressures and a crowded sporting calendar have left broadcasters hesitant. Nah, di sini dijelaskan ya kalau Piala Dunia akan berlangsung Juni nanti katanya itu akan dilangsungkan di Amerika dan seterusnya. Tetapi yang poin yang paling penting di bagian ini dikatakan bahwa kesulitan ekonomi, persoalan ekonomi saat ini membuat broadcaster atau stasiun-stasiun TV di Malaides itu berpikir ulang untuk memberi atau itu bukan hambatan besar katanya. Hambatan besar bagi stasiun-stasiun TV dari negara yang mengaku sangat kaya ini selalu meremehkan Indonesia ini, si Ringgit Berjaya ini, si duit kamu murah ini untuk membeli hak siar tersebut gitu. Ya. Online sentiment shows a growing resignation among the public, with many citing national financial priorities over the desire for live sport. Ya, di sini kita dengarkan inilah realitas yang terjadi di bangsa sombong yang sok kaya ini ya, yang merendahkan Indonesia, yang mengatakan kita bangsa miskin gitu. Itu keluarnya seperti itu. Tetapi realitas yang mereka alami di dalam negeri kita dengarkan tadi gitu kan. Jangan gunakan dana publik, prioritaskan itu untuk ekonomi lokal, untuk yang di sana gitu. Itu yang terjadi di dalam. Tapi keluar mereka itu tetap sombong. Keluar itu mereka itu tetap kuar-kuar, negara miskin, makan aja udah susah. Apa ya? Seperti itu komentar-komentar mereka kita lihat dari orang Malaides ini ya. Sementara itu tadi realitas yang di dalam untuk Piala Dunia ini mereka betul-betul tahu diri ternyata mereka itu begitu humble di dalamnya. Berbeda dengan kalau dengan kita ya, berbeda dengan sangat berbeda nuansanya itu dengan komentator-komentator tadi video saya atau yang kita ketemui dimanapun komentator-komentator Malaides di dunia maya yang seolah-olah negaranya itu negara yang paling kaya di dunia yang mereka mau apapun bisa dibeli gitu. Tetapi realitas yang terjadi di Malaides sekarang ini yang tidak mereka tunjukkan kepada kita itu adalah seperti yang di video ini ya. Jadi untuk menonton Piala Dunia pun mereka itu yang seperti online gitu dan komentar-komentar di media sosialnya mereka jangan gunakan uang negara untuk siaran bola ini gitu ya. Karena mereka sudah begitu susah hidupnya. Jadi udah nggak bisa lagi uang itu dibuang foya-foya untuk sesuatu yang bukan ini ya, yang bukan prioritas gitu, yang bukan kebutuhan dasar gitu. Itu yang terjadi di Malaides ya. Lanjutnya nggak usah kita lanjutkan lagi videonya. Jadi kira-kira seperti itulah yang terjadi di Malaides sekarang ya. Dan itu sekali lagi menunjukkan karakteristik orang Malaides ini yang sombong keluar padahal aslinya itu miskin. Ya seperti itulah mereka ya, merasa itu paling hebat ya, merasa bisa memegang kepala orang lain ya seperti si Butang Follow gitu ya, dengan percaya dirinya mengatakan kamu itu harus minta maaf bukan sama saya tapi kepada rakyat Malaysia. Pret, siapa juga yang mau minta maaf sama bangsa yang angkuh, yang sombong, yang selalu menghina kita itu, yang sampai setiap tahunnya itu membunuh TKI dan menyiksa TKI kita di sana tanpa ada penegakan hukum yang memuaskan di sana ya yang terjadi. Kepada itu kita meminta maaf. Justru kita itu harus semakin diperbanyak channel-channel seperti saya ini yang terus membongkar kedok, membongkar topeng, membongkar kebodohan dari Malaides ini gitu ya. Karena banyak sekali orang-orang kita, orang Indonesia ini yang tertipu oleh propaganda dari Malaides ini, di mana Malaides indah berbunga ya, Indonesia ini nggak ada apa-apanya gitu. Kita ini negara miskin, tukang bancuh semen, bibi dan segala macam propaganda seperti itu, itulah yang dilawan oleh channel ini. Dan ini pula yang diminta oleh si Butang Follow untuk meminta maaf dengan ancaman akan menutupnya. Ya tutup aja kalau memang mampu gitu ya. Saya tinggal pindah kemana-mana dan tapi sampai sekarang belum mampu dia lakukan. Entah dia tunggu kapan lagi ya si
pengadu, si bocah pengadu ini, karena mereka memang tidak mampu untuk berbalas narasi dengan kita, karena apa yang saya sampaikan di sini semuanya fakta, tidak ada hoax, seperti di channelnya Butang Follow ya, jadi tidak ada yang katakan, makin mencanak-canak lah Indonesia ini, bentar lagi Indonesia akan bawah 100 karena pemain ini akan bergabung dengan kita, itu tidak ada, tidak akan Anda temukan di video seperti ini. Di video-video saya ini semuanya adalah realita, dan saya pastikan siapapun orang Malaides yang menonton video ini, mereka akan alergi. Ya, karena apa? Karena mereka itu memang alergi fakta, selalu mengkonsumsi hoax sebagai santapan utamanya, mereka itu alergi fakta. Karena itulah mereka tidak akan mungkin tahan tanpa gatal-gatal seluruh badannya setelah nonton video-video di channel ini ya. Jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Kita tunggu aksi dari si Butang Follow untuk menutup channel ini ya, dengan kekuasaannya, dengan kedekatan dia dengan YouTube ya, dengan dia itu bisa mempengaruhi kebijakan dari YouTube untuk menghapus channel ini. Kita tunggu ya, karena apa yang terjadi sekarang kita lihat para pendukung atau orang-orang Malaides yang pernah menonton, yang pengkonsumsi hoaxnya yang disampaikan oleh si Butang Follow ini, itu sudah mulai banyak yang mimpi basah ya, memimpikan saya itu meminta maaf dengan wajah memelas kepada mereka, tolong ya saya minta maaf kepada warga Malaides, jangan tutup channel saya. Itu yang mereka impikan, mimpi basahnya mereka itu ya, orang Malaides ini ya. Seperti tadi malam ada sampai yang mend-DM ke saya di Instagram menanyakan itu ya, apa sudah minta maaf gitu ya. Saya ketawa aja ya, nanti ini kita bahas di channel Malaidesiologi ya. Jadi demikian video kali ini dari saya, tetap melawan ya. Kita itu bukan bangsa cemen, bukan bangsa yang dikasih merdeka pun mana itu askar, mana itu kapal perang, mana plane yang bisa menentang musuh datang. Bukan. Kita itu adalah bangsa pejuang. Masa Malaides bisa mengancam kita seperti itu, orang seperti di Butang Follow ini. Mimpi ya. Jadi demikian video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.